Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fikri dengan NIM 2007 30 44. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen peserta didik, yaitu pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Profesor Dr. Liza Gestituati, MED. Baik. Pada manajemen peserta didik, kita akan membahas tentang pertama pengertian administrasi peserta didik, yang kedua proses administrasi peserta didik, yang ketiga instrumen administrasi peserta didik yaitu manual dan elektronik, keempat peran guru dalam administrasi peserta didik. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Tujuan administrasi peserta didik adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap suatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat sesuai kebutuhannya, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikannya yang maksimal. Masuk kepada yang kedua, yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam administrasi peserta didik antara lain yaitu: 1. Mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan penerimaan siswa baru, yaitu pembentukan panitia penerimaan calon siswa. 1. Panitia ini dibentuk oleh sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing, penyampaian hasil tes. Kemudian B, penetapan daya tampung. Sebelum sekolah menerima siswa baru, terlebih dahulu harus ditetapkan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung berapa banyak lokal yang tersedia untuk dapat menampung calon siswa baru dan berapa jumlah daya tampung masing-masing lokal tersebut. Dan setelah itu dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas. Dengan cara yang demikian akan dapat diketahui berapa daya tampung dari sekolah yang dimaksud. Kemudian yang C, penetapan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan peserta didik baru, dan tugas sekolah adalah menjabarkan dari pedoman tersebut. Secara umum, persyaratan tersebut adalah mencakup persyaratan umur, persyaratan akademik, dan atau pendidikan, persyaratan kelakuan baik, kesehatan, dan persyaratan keuangan. Beberapa persyaratan di atas harus dibuktikan dengan persyaratan yang bersifat administrasi. 2. Yaitu mengukur kegiatan orientasi peserta didik. Setelah peserta didik diterima di suatu sekolah, maka kegiatan lain yang perlu diikutinya adalah: yang pertama, yaitu orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru adalah suatu usaha sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu peserta didik untuk beradaptasi kepada sekolah. B. Pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin adalah keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih murid mempraktikkan disiplin di sekolah. Suatu hal yang harus diperhatikan sekolah dalam melaksanakan tata tertib adalah bagaimana membuat murid tidak merasa terpaksa mentaati aturan tata tertib.
Sementara merasa bersalah apabila tidak melakukan apa yang tertuang dalam tata tertib sekolah. C. Ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Namun siswa harus menerimanya karena tingkah laku mereka yang tidak pada tempatnya. Ganjaran perlu diberikan kepada murid untuk memacu mereka melakukan hal-hal positif yang dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Ganjaran harus diberikan kepada murid yang benar-benar pantas menerimanya. Kalau tidak, ganjaran malah dapat menimbulkan akibat negatif. Kemudian yang ketiga, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. Kemudian poin yang topik 3, instrumen administrasi peserta didik, yaitu manual dan elektronik. Yang pertama, manual, yaitu ada buku induk siswa. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan peserta didik. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi peserta didik sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik selama belajar di sekolah yang bersangkutan. B. Buku kelaper berfungsi untuk membantu induk memuat data yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk itu. Kegunaan utamanya adalah untuk memudahkan mencari data peserta didik, apalagi yang belum diketahui nomor induknya. Hal ini ditemukan dalam buku kelaper karena nama murid disusun menurut abjad. Kemudian yang C, yaitu daftar presensi. Daftar presensi atau daftar hadir sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui atau dikontrol. Untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada keseluruhan kegiatan di sekolah, setiap hari biasanya daftar kehadiran itu dipegang oleh petugas khusus. Sedangkan pada dalam jam pelajaran, daftar hadir dipegang oleh guru. Yang D, daftar mutasi peserta didik. Untuk mengetahui keadaan jumlah peserta didik dengan pasti atau persis, sekolah harus mempunyai buku atau daftar mutasi peserta didik, yaitu daftar di mana peserta didik keluar dan masuk dari sekolah. E. Buku catatan pribadi peserta didik. Dalam buku ini memuat tentang data setiap peserta didik, yaitu berisi pertama identitas peserta didik, kedua keterangan mengenai keadaan keluarga, yang ketiga keadaan jasmani dan kesehatan, 4 riwayat pendidikan suatu hasil belajar, 5 data psikologis, 6 kegiatan luar sekolah. Buku ini biasanya disimpan di ruang BP dan dikerjakan pula oleh petugas BP. Yang F, buku nilai, daftar nilai. Daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru bidang studi, khusus untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Dalam daftar nilai ini dapat diketahui kemajuan peserta didik karena setiap nilai hasil tes tercatat di dalamnya. G. Buku leger. Leger merupakan kumpulan nilai dari suatu bidang studi untuk setiap peserta didik. Pengisiannya, nilai-nilai dalam leger ini dikerjakan oleh wali kelas sebagai bahan pengisian rapor. Pencatatan ini dalam leger biasanya dilakukan 1 tahun 2 kali sesuai dengan pembagian rapor. Yang H, kemudian buku rapor. Buku rapor merupakan alat untuk melaporkan prestasi peserta didik kepada orang tua atau wali itu sendiri. Selain prestasi belajar, dilaporkan pula tentang kehadiran tingkah laku peserta didik dan sebagainya.
Kemudian yang elektronik pada instrumen administrasi peserta didik. Sebenarnya yang elektronik sama seperti manual, cuman perbedaannya elektronik terdapat pada komponen elektronik seperti pada komputer, yang dimana bisa memuat buku induk siswa, buku kleper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Kelebihannya dalam elektronik yaitu pertama lebih cepat, kedua lebih teliti, ketiga kapasitasnya lebih besar, empat kemampuannya mengulang, lima mudah mengupdate, 6 mempermudah untuk mengirim dan menerima. Kemudian yang terakhir, poin 4, peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu penerimaan peserta didik. Para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu masa orientasi. Tugas guru adalah membuat agar peserta didik cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peran guru dalam hal ini sangat penting, karena andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama, dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak-anak untuk waktu selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengaturan kehadiran siswa di kelas. Guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat dan merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa, misalnya sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. 4. Memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya. Dan yang terakhir yaitu kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting, karena guru sebagai model dan menjadi contoh bagi siswa-siswa di sekolah. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya terangkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Saya Ihsanul Fikri dengan NIM 2073044 mengakhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.